Hutan mangrove merupakan ekosistem yang kompleks yang terdiri atas flora dan fauna daerah pantai. Hutan mangrove hidup sekaligus di habitat daratan dan air laut di antara batas air pasang dan surut. Hutan mangrove berperan dalam melindungi garis pantai dari erosi, gelombang laut, dan angin topan. Tanaman mangrove berperan juga sebagai buffer atau perisai alam dan menstabilkan tanah dengan menangkap dan memerangkap endapan material dari darat yang terbawa air sungai, yang kemudian akan dibawa ke tengah laut oleh arus. Selama 9 tahun terakhir, sekitar 800.000 hektar hingga 1.760.000 hektar hutan mangrove hilang dari bumi Indonesia. Hal tersebut mengindikasi bahwa terjadi degradasi hutan mangrove sekitar 200.000 hektar per tahun. Salah satunya terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Secara umum, wilayah pesisir Cirebon cenderung berelevasi rendah dan erosi terjadi di sebagian besar wilayah pesisir ini dengan berbagai tingkat. Kondisi ini akan menyebabkan perubahan garis pantai ke arah darat. Ditambah lagi dengan meningkatnya jumlah populasi dan aktivitas ekonomi mendorong tingginya penggunaan air tanah yang kemudian akan mengarah pada fenomena intrusi air laut. Penyebab utama degradasi tersebut disebabkan oleh kegiatan konversi hutan mangrove menjadi lahan tambak yang dilakukan dengan cara penebangan liar. Ekosistem mangrove sangat penting keberadaannya di kawasan pesisir dikarenakan fungsi utamanya yaitu mencegah abrasi. Pertumbuhan ekosistem mangrove dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu kualitas perairan. Walaupun mangrove terkenal dengan kemampuan adaptasi mengenai perubahan salinitas, namun masih sensitif terhadap perubahan kualitas air seperti suhu, tingkat derajat keasaman atau pH, dan dissolved oxygen atau DO. Ketidakstabilan kualitas air tersebut dapat menyebabkan penurunan kualitas hingga kematian pada mangrove itu sendiri. Menurut Minarsi et al. Tahun 2014, menyebutkan bahwa ada 3 tahapan yang menjadi dasar dalam pengelolaan mangrove, yaitu isu ekologi dan sosial ekonomi, isu kelembagaan dan perangkat hukum, serta isu strategi pelaksanaan rencana. 3 komponen dalam pengelolaan yaitu sumber daya hutan mangrove, masyarakat, dan pemerintah. Masyarakat memiliki peran sebagai pihak yang paling terkena dampak dari hutan mangrove. Pemerintah mempunyai peran dalam membuat regulasi untuk pengelolaan mangrove yang berkelanjutan. Sedangkan sumber daya mangrove berperan sebagai keberlanjutan ekologis, sosial, dan ekonomi wilayah pesisir. Berkembangnya ekowisata mangrove di Cirebon juga merupakan bentuk perlibatan dan partisipasi masyarakat dalam mengelola dan memelihara hutan mangrove. Meskipun ekowisata tersebut masih tahap awal dan tidak bisa dibandingkan dengan ekowisata mangrove di daerah lain yang sudah berhasil dari sisi rehabilitasi dan pemanfaatannya, namun adanya ekowisata tersebut merupakan salah satu tanda bangkitnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan pelestarian dan pengelolaan hutan mangrove. Ekowisata tersebut sebagai salah satu edukasi bagi masyarakat untuk menyadari pentingnya peran mangrove pada wilayah pesisir. Konsep pengelolaan mangrove berbasis komunitas dan pelibatan masyarakat, mengarah pada desentralisasi hak, tanggung jawab, dan wewenang dari pemerintah kepada komunitas lokal dalam mengelola sumber daya alam, sehingga keterlibatan masyarakat pada ekosistem mangrove di Cirebon merupakan bentuk pengaplikasian pengelolaan mangrove berbasis komunitas. Produk hukum juga diperlukan dalam pengelolaan mangrove yang berkelanjutan. Adanya regulasi tentang mangrove menjadi salah satu faktor penting dalam pengelolaan mangrove. Sejauh ini masih belum ada penelitian yang membahas mengenai regulasi dan kebijakan pengelolaan mangrove maupun konservasi mangrove di Cirebon. Kebijakan dan regulasi untuk menjaga deforestasi mangrove dapat berupa produk hukum baik dari pemerintah maupun masyarakat. Produk hukum masyarakat dapat berbentuk larangan dan hukum adat, sedangkan produk hukum pemerintah adalah berupa peraturan daerah.